لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, hari Jumat yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 80 dari kitab Bulughul Maram ini. Kita akan lanjutkan sekarang kepada hadis yang nomor 81. Hadis ke-81 ini diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwaqa ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allaha yamkutu ala dhalik. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakkan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Kata Jabir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dua orang laki-laki berbuang hajat, buang air besar, maka hendaklah masing-masing saling bersembunyi dari yang lainnya, dan janganlah keduanya mengobrol atau berbicara, karena sungguhnya Allah murka atas yang demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakkan dan Ibnu Qattan, dan hadis ini ma'lul. Ma'lul itu artinya mengandung penyakit. Itulah hadis yang ke-81. Yang pertama akan kita bahas dari hadis ini adalah tentang darajat hadis. Apa hadis ini sahih, apa hasan, apa dhaif. Karena walaupun disahihkan oleh Ibnu Sakkan dan Ibnu Qattan, tapi Ibnu Hajar menyatakan hadis ini ma'lul. Kata Syekh Al-Basyam, al-haditsu hasanun. Hadis ini hasan. Karena kata beliau, fa inna illatahu allati asyara ilaiha al-muallif hiya ma qalahu Abu Daud min anna Ikrimah bin Ammar al-Ajali al-Yamani lam yasnadhu walakin al-imam Musliman ihtaja bihi fi sahihihi. Hadis ini hasan karena ilat atau penyakit hadis ini yang dijelaskan oleh muallif, oleh Ibnu Hajar. Ilatnya atau penyakitnya itu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Daud bahwa Ikrimah bin Ammar al-Ajali al-Yamani itu tidak menyambungkan hadis ini atau mengatakan irsal atau munqati. Akan tapi Imam Muslim berhujjah dengan hadis ini dalam kitab sahihnya. Itu alasan yang pertama. Kedua, wa dha'afa ba'dul ulama hadha bi anna fihi Yahya bin Katsir walakin al-Bukhari istashhada bi hadithi fa akhraja lahu wa bihadza tantafil tuhmah 'anil hadits wa yusbihu hasanan. Sebagian ulama ahlul hadis mendhaifkan juga hadis ini
dengan sebab karena dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Yahya bin Katsir. Dia dhaifkan oleh para ulama, tetapi Imam Bukhari istashhada bihadithihi. Imam Bukhari itu sering menjadikan hadis Yahya bin Katsir sebagai syawahid, sebagai penguat. Dengan ini maka tertolaklah tuduhan kedhaifan hadis ini, sehingga jadilah hadis ini menjadi hadis hasan. Lalu di dalam hadis tadi pun dikatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan la wajha litad'ifihi. Tidak ada alasan untuk mendhaifkan hadis ini. Jadi kesimpulannya hadis ini termasuk hadis yang hasan. Ini menurut penilaian Syekh Al-Basham, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basham hafizahullah. Oleh karena itulah maka Imam Ibnu Hajar memakai hadis ini dalam kitab Bulughul Maram. Kedua, sekarang kita akan membahas beberapa mufradat yang perlu. Mufradat itu artinya beberapa kosa kata yang perlu dibahas. Pertama, idza. Sebab dalam hadis ini kalimat awal adalah idza. Idza taghawwatar rajulan. Bila dua orang laki-laki buang air besar. Idza. Di dalam bahasa Arab idza ini disebut huruf syartiyah, huruf syarat. Makanya Syekh Al-Basham menyatakan idza syartiyah wa wuqu'ul fi'li biha mutahaqqaq bi khilaf inna syartiyah fajawabuha ghair mutahaqqaq wa qad yamtani'. Idza ini disebut huruf syartiyah, huruf syarat, dan adanya fi'il setelah idza itu wajib. Makanya idza setelah idza harus fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja, seperti idza taghawwata. Taghawwata ini fi'il. Idza apabila taghawwata buang air besar, ar-rajulani dua orang laki-laki. Berbeda dengan in syartiyah. Kalau in tidak wajib ada fi'il setelahnya. Kadang-kadang setelah in itu masuk fi'il. Umpamanya in huwa illa wahyu yuha. In setelah in salam masuk huwa, dan huwa ini isim dhamir. Taghawwata itu fi'il madhi yang masdarnya taghawwutan. Taghawwata ya taghawwatu taghawwutan. Wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Diambil dari kata al-ghaid. Dalam Al-Quran ada kata-kata ghaid. Umpamanya dalam surah Al-Maidah ayat 6. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Atau salah seorang di antara kamu baru ghaid, baru datang, baru selesai ghaid. Ghaid. Apa makna al-ghaid? Maknanya adalah huwal makanul mutmainnu minal ardi. Makna asal ghaid adalah tempat tanah yang tenang, sepi. Kata orang Selacau tekagiridig. Itu susah diterjemahkan. Apa tekagiridig itu? Tidak terganggu oleh lalu lalang orang, enggak ada orang lalu lalang ke sana. Itu makna ghaid. Thumma utliqal ghaid 'alal kharijil mustaqdar minal insan karahatan litasmiyatihi bi ismihil khas li'annahum kanu yaqduna hawaijahum fil mawadi'il mutmainnah fahuwa min majazil mujawara thumma tawassau fihi hatta istaqaw minhu wa qalu taghawwatal insan. Assalamualaikum. Jadi makna asal ghaid adalah tempat yang tenang, tanah yang tenang. Lalu kata-kata ghaid ini maknanya
difahami dengan makna setiap yang keluar yang dianggap kotor dari manusia. Berak, kotoran manusia. Karena mereka tidak suka atau asli dari kotoran itu. Jangankan bahasa Arab, ya bahasa kita juga kan. Kita menyebutnya kotoran manusia. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Sunda. Naon eta teh kotoran jalmi gitu. Apa itu kotoran manusia? Padahal ada nama aslinya. Yang setiap orang enggak suka menyebutkan nama aslinya. Gitu kan? Nah itu. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang Arab dahulu, mereka dahulu membuang hajat, membuang kotoran itu di tempat-tempat yang tenang tadi, yang tekagiridig tadi, yang tidak terlalui oleh orang. Dan ini merupakan kata-kata yang majazi, kata-kata kiasan. Lalu diperluaslah penggunaan kata-kata ini sehingga mereka setiap kali akan membuang air besar disebut taghawatul insan. Seorang manusia akan menenangkan diri, akan pergi ke tempat yang tenang. Maksudnya akan buang air gitu. Nah, kata-kata buang air dalam bahasa Indonesia juga kan itu satu kata kiasan. Padahal yang dibuang bukan hanya air. Ya ada air yang dibuang kan, tapi ada yang selain itu. Itu makna taghawwat. Rajulan sekarang. Sebab dalam hadis itu idza taghawwatar rajulan. Apabila taghawwata, buang air besar, ar-rajulan. Rajulan ini maknanya dua laki-laki, yarhamukallah. Rajulan bentuk tasniyah atau bentuk musanna dari rajulun. Kalau seorang laki-laki rajulun. Kalau dua orang, rajulani tambah alif dan nun. Itu cara membuat isim tasniyah. Kitabun sebuah kitab. Dua buah kitab, kitabani. Gitu ya. Umpamanya qalamun. Dua buah qalam, qalamani tambah alif dan nun. Warrajulu adzakaru minan nas jam'uhu rijal. Rajul itu artinya laki-laki, manusia laki-laki, dan jamaknya adalah rijal. Kalau banyak laki-laki disebut rijal. Dalam Al-Quran ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qala fil bisbah wa qad jumi'a qalilan 'ala rajalah waznu tamarah wa la yujad jam'un ghairuhu 'ala hadzal wazn. Di dalam kitab Al-Misbah, maksudnya Misbahul Munir, kitab kamus bahasa Arab, kadang-kadang rajul dijamakkan dengan lafaz rajalah. Tidak hanya rijal tapi juga rajalah dengan wazan tamarah. Dan tidak ada jamak yang lainnya selain itu. War-rajulani quyida aglabi wa illa fahuwa syamilun li ayyi itsnaini aw itsnataini fa aktsar minan nas. Disebut di sini dua orang laki-laki. Rasulullah SAW menyatakan apabila dua orang laki-laki. Kenapa disebut dua orang, tidak banyak laki-laki atau dua orang wanita gitu? Karena disebut ini aglabi, kebanyakan, umumnya, atau disebut juga minimalnya, minimal dua orang laki-laki. Tapi hukumnya mencakup baik dua laki-laki atau dua wanita atau dua laki-laki dan wanita atau lebih dari itu, maka hukumnya berlaku. Di sini bila dua orang laki-laki ada dua ketentuan. Ketentuan pertama, tidak boleh saling memperlihatkan aurat. Harus di sini falyatawara, haruslah saling menyembunyikan diri dari yang lainnya. Yang kedua, walam yatahaddatsa, tidak boleh ngobrol. Dua hukum ini. Ini berlaku baik yang buang air besar itu dua orang, baik dua orang itu laki-laki dua-duanya, atau wanita dua-duanya, atau laki-laki dan wanita atau banci, atau lebih dari dua orang. Tetap dua hukum ini berlaku, yaitu ya tidak boleh saling memperlihatkan aurat, kontes, atau berbicara ngobrol ketika buang air besar.
Itulah makna rajulan. Fal yatawara. Fa di sini disebut huruf jawab. Kalau ada huruf syartiyah, wajib ada huruf jawab. Huruf syartiyahnya idza. Idza ini syarat. Apabila dua orang laki-laki buang air besar, fa. Apa ini jawab? Fal yatawara. Maka hendaklah kedua-duanya saling menyembunyikan dirinya masing-masing. Ini disebut jawab syarat. Wal fa rabitatun lil jawab. Fa-nya inilah yang merupakan pengikat jawaban itu. Adapun wala yatahaddatsa, la di sini disebut la nahi. La yang maknanya melarang. Makanya jazm. Jazm itu ya sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebab ini salah satu istilah nahwu. Di sini disebutkan la nahiyatun wa jazmul fi'li ba'dahu biha. Jadi fi'il setelahnya dijazmkan dan tanda jazmnya dengan cara dibuangnya huruf nun. Tadinya yatawarani, tadinya begitu. Yatawarani. Tapi karena ini jazm dibuang huruf nunnya. Dan ini berlaku untuk af'alul khamsah. Fi'il yang 5 itu ya. Itu fi'il untuk huma, hum, antuma, antum dan anti. Nah, falyatawara ini untuk huma jadinya. Ini istilah ilmu nahwu yang sulit diterjemahkan secara pas ke dalam bahasa Indonesia. Karena jazm tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Rafa, nasab, jar, jazm sulit diterjemahkan. Bukan sulit, tidak bisa. Kalau sulit masih bisa walaupun sulit. Tapi ini nggak bisa aja, udah nggak bisa. Fa inna Allaha yamkutu ala dzalik. Fa inna Allaha jumlatun litta'lil idza waqa'a ma sabaqa minhu. Bahwa fa inna Allaha ini disebut litta'lil. Litta'lil ini untuk menerangkan sebab, ilat. Apa sebabnya? Kenapa itu terlarang dua tadi? Tidak boleh saling memperlihatkan aurat, tidak boleh saling berbicara. Oh, sebabnya disebutkan fa innallaha yamkutu ala dzalik. Karena Allah murka atas yang demikian itu. Yamkutu berasal dari kata maqata. Yamkutu fa huwa maqitun. Itu al-maqtu asyadul bughli. Yamkutu atau maqtun itu lebih dahsyat daripada al-bughlu. Al-bughlu itu benci, marah. Kalau diungkapkan dengan ghadiba yaghdabu itu marah. Marah biasa. Tapi kalau diungkapkan dengan yamkutu, kemarahannya lebih teramat sangat paling marah sekali. Itu makna yamkutu. Wa dalam Al-Qur'an kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah, kemurkaan Allah bila kamu melakukan apa yang tidak kamu katakan. Jadi fa inallaha yamkutu ala dzalik, Allah teramat sangat marah terhadap perbuatan seperti itu. Itulah makna dari yamkutu. Itulah beberapa mufradat yang perlu dibahas dalam hadis ini. Selesai sudah pembahasan mufradat. Ketiga, sekarang kita ambil faidah dari hadis ini. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, dzikrur rajulaini taghliban. Wa illa fal hukmu yashmulur rijala wan nisa wa huwa fi haqqihinna asyaddu wa'adha. Pertama, ini sudah dijelaskan sepintas tadi. Di dalam hadis ini disebut dua laki-laki. Ini sebab pada umumnya demikian. Tetapi ini pun berlaku hukumnya untuk semua laki-laki dan wanita. Adapun tentang para wanita di antara sesama wanita, maka keharamannya itu lebih haram lagi, lebih terlarang lagi, dan lebih besar lagi terlarangnya hal itu antara wanita dengan wanita. Dan ini waqi', apalagi di kampung-kampung mandi gitu ya, atau buang air besar, selokannya kan bareng satu tuh. Ada pancilingan, tahu pancilingan apa bahasa Indonesianya? Selokan, bukan selokannya.
Pancuran bukan, pancilingan kok. WC-nya yang tapi diselokan gitu, yang tertutup sebagian aja kan, cuma dadanya, kepalanya masih kelihatan gitu. Jamban. Nah, jambannya cuma 1, 2 atau 3, peminatnya banyak, jadi penuh, ngantri nggak kuat. Akhirnya di pinggir-pinggir berjarak dekat sambil ngobrol seperti itu, sambil kontes juga barangkali. Nah itu nggak boleh, itu waktu terjadi, terutama di kampung-kampung. Kalau di kota-kota barangkali tidak ya, karena punya WC masing-masing, bagian punya WC. Jadi itu tidak boleh. Kalau wanita dengan wanita itu lebih tidak boleh lagi. Kedua, wujubut tawara' inda iradatil hajah wa la yahillu amama an-nas bihaitsu yarawnahu auratahu. Wajibnya menyembunyikan diri, ngumpet ketika buang hajat. Ngumpet. Tidak halal buang hajat di hadapan manusia sehingga manusia melihat auratnya. Ini yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Ketiga, yuhramut tahadduts asna'a qada'il hajah ma'al ghair lima fihi minad dina'ah wa qillatil haya wa dhiya'il muru'ah. Faqad rawal Bukhari an Ibni Umar anna rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Diharamkan berbicara ketika buang air besar dengan orang lain, karena di dalam perbuatan itu ada kehinaan. Perbuatan itu hina. Dan khillatil haya, sedikitnya rasa malu, kecilnya rasa malu. Wadiya'il muru'ah, dan tidak adanya muru'ah, tidak adanya kepribadian. Imam Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi sedang ada di jamban, sedang buang air. Lalu laki-laki ini disalam, mengucapkan assalamualaikum kepada beliau, tapi beliau tidak menjawab. Nah, ini poin ketiga, haramnya berbicara dengan orang lain ketika buang air besar. Untuk poin ketiga ini ada catatan yang nanti catatannya akan kita kemukakan, penjelasan Syekh Al-Albani hafizahullah di dalam kitab Tamamul Minnah. Insyaallah mungkin saya lupa tidak membawa kitab Tamamul Minnahnya, PR untuk Jumat depan, kalau saya lupa tagih ya. Lagi. Kalau Syekh Albani membantah pernyataan ini, tapi apa alasannya itu yang kita perlu tahu. Apa alasannya insyaallah kita kemukakan nanti. Keempat, tahrimu hadhil umur ma'khudun min anna Allah yamkutu ala dzalik fal maqtu asyadul bukti. Diharamkannya perkara ini diambil dari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap perbuatan itu, dan al-maqtu itu kemurkaannya lebih dahsyat daripada al-bughdu. Wallahu ta'ala la yabghadu illa 'alal a'malis sayyi'ah wat tahrimu huwa adh-dhahiru min al-hadits walakin madhhabul jumhur annahu mahmulun 'alal karahati faqat. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah murka kepada sesuatu kecuali kepada perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Dan keharamannya itu merupakan makna zahir dari hadis ini. Tetapi madhab jumhur memaknakan bahwa pengharaman ini haram karohah saja, dimakruhkan saja. Nah ini nanti kita akan lebih jelas dari penjelasan Syekh Al-Albani hafizahullah tentang masalah ini. Ini yang keempat. Faedah yang kelima, isbatu sifatil bughdi lillahi ta'ala isbatan yaliqu bijalali biduni tashbihin li sifatil makhluqin wala tahrifin bitafsiril bughdi bil iqab. Kelima,
Dari hadis itu pun kita tahu tetapnya sifat al-bughdhu bagi Allah. Allah mempunyai sifat ghadab, mempunyai sifat marah, murka. Dan kita banyak menemukan itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum, kan gitu. Wa'adda lahum, dan seterusnya. Jadi salah satu sifat Allah adalah al-bughdhu. Allah murka, Allah marah, Allah benci. Dengan makna yang layak bagi Allah, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk, juga tanpa mentahrif, merubah makna al-bughdhu di sini dengan makna yang lain, seperti makna iqab. Oh, maksudnya Allah marah itu Allah akan menyiksa orang itu. Jadi Allahnya sendiri tidak mempunyai sifat marah. Itu berarti tahrif. Tahrif itu artinya merubah makna, dan itu haram, tidak boleh. Merubah makna asal dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makna lain. Yaitu yang disebut dengan tahrif. Tahriful kalam minal ma'nal mubadharati minhu ila ma'nan akhar la yadullu alaihi lafaz. Merubah makna dari suatu kalam dengan makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz kalam tersebut. Itu yang tidak boleh. Jadi wajib kita yakini, kita imani bahwa salah satu sifat Allah adalah al-bughdhu, marah, murka, dengan makna yang layak bagi Allah tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Jadi marahnya Allah jangan disamakan dengan marahnya manusia. Jangan disamakan dengan marahnya binatang. Jangan disamakan dengan marahnya malaikat, jin, setan, dan yang lainnya. Marahnya Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Bagaimana tuh marahnya Allah? Itu takyif. Kalau bagaimana tidak boleh mentakyif juga. Gitu. Ya jangankan marah Allah, marah makhluk dengan Allah. Marah makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Marah manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda, kan? Marahnya saya dengan marahnya Dadang, dengan marahnya Andi. Ini berbeda-beda. Marahnya Andi mungkin nangis karena tidak bisa marah, apalagi yang dimarahinya orang gede. Marahnya saya mungkin diem, baut. Marahnya Dadang mungkin teriak-teriak, gitu ya, macam-macam. Marahnya Dadang ngamuk. Nah, kan begitu. Orang saja marahnya sudah berbeda-beda. Apalagi marahnya makhluk dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh berbeda. Jadi wajib kita meyakini bahwa salah satu sifat Allah al-bughdhu. Sebab Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, Rasul SAW juga menjelaskan itu dalam hadis-hadisnya. Tetapi marahnya Allah tidak boleh difahami sama dengan marahnya makhluk. Tidak boleh juga dirubah maknanya, dibelokkan kepada makna lain yang dimaksud marah di sana maksudnya akan menghukum. Bukan itu. Tapi ya betul Allah marah, tetapi dengan makna yang tidak boleh disamakan dengan marahnya makhluk. Sebab Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah. Itu yang keenam. Yang kelima. Keenam. Wa hakadha sifatullah ta'ala yasluku fiha maslaku ahli sunnah wal jamaah. Fahuwa aslamu min at-ta'adda ala kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam bitasbihi atau bitahrif wa ta'wil alladhi la yastanidu ila dalil. Demikianlah sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sifat-sifat inilah yang jalan seperti inilah yang ditelusuri oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jalan seperti inilah yang lebih selamat. Selamat dari mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari tasbih, dari tahrif, dan dari ta'wil yang tidak didasarkan kepada dalil. Wa maslakuhum aslam li'anna ilmu kaifiyati sifatillahi ta'ala mabniyatun 'ala an-naqli la 'ala al-aqli al-mutanaqid. Wa maslakuhum ahkam li'anna al-umura as-sam'iyyah al-ghaibiyah al-hikmah fiha
ayyatalaqahal insan ala ma waradat biduni tafjir. Fahadha huwa muntaha ilmil insani fiha, fa tariqatu salaf a'lam wa ahkam bisyartain. Cara mereka, cara ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat Allah ini lebih selamat, karena ilmu tentang bagaimana sifat Allah itu dibangun di atas nas, di atas penjelasan Al-Quran dan Sunnah, bukan dibangun berdasarkan akal yang tanaqud. Yang tanaqud itu yang kontradiksi, yang bertentangan satu sama lain. Akal siapa yang dimaksud? Akal saya beda dengan akal dia, beda dengan akal yang lain, kan begitu. Jadi tanaqud satu sama lain kalau didasarkan kepada akal. Makanya penetapan sifat Allah ditetapkan berdasarkan nas, dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada dalam Al-Quran? Ada. Itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua Asmaul Husna di dalamnya terkandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna ada berapa? Lebih dari 99, banyak tidak terhitung. Yang dalam hadis inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, siapa yang mengihsa kepada 99 itu masuk surga. Ini bukan hasar, bukan membatasi bahwa sifat Allah hanya 99, tidak. Kata Allah, Allah di antara sekian banyak namanya ada 99 nama, siapa yang mengihsa kepada 99 itu dia akan masuk surga. Selain 99 ada yang lain. Seperti gini, saya mempunyai uang 10.000 untuk diinfakkan. Maksudnya 10.000 itu untuk diinfakkan. Selain untuk diinfakkan ada jutaan, miliaran di bank punya orang. Nah itu. Jadi itu bukan hasr ya, bukan membatasi bahwa uang saya hanya 10.000, bukan, tapi untuk diinfakkan hanya 10.000. Itu penjelasan Syaikhul Utsaimin dalam Syarah Lumatul I'tiqad dan penjelasan para ulama demikian. Qawaidul Muslah juga ada ya. Jadi kalau minimalnya Asmaul Husna 99 saja, minimal itu dan lebih dari itu, maka minimal sifat Allah juga ada 99. Ini bedanya dengan Asy'ari yang menetapkan sifat Allah dengan ra'yu, dengan akal, sehingga hanya ada 13 atau 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Yang itu ditetapkan dengan akal kan? Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim jelas-jelas sifat Allah. Ada enggak dalam sifat 20? Tidak ada. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Quddus, itu ada enggak dalam sifat 20? Tidak ada. Dikemanain itu? Karena itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi menetapkan sifat Allah berdasarkan nas, berdasarkan naqal, berdasarkan ayat Al-Quran dan ayat hadis, bukan berdasarkan akal. Dan ini tanpa mentaghir, merubah, tanpa mentahrif, tanpa mentasbih, tanpa mentaktil, tanpa mentakwil. Gitu ya. Ini dulu sekali pernah kita jelaskan secara detail dalam banyak kitab. Di antara kita yang bahas masalah ini yang pernah kita bahas adalah Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Sunan Syekh Muhammad Khalil Haras. Juga kita pernah bahas Syarah Lum'atul I'tiqad, Sunan Imam Ibnu Qudamah, syarahnya Syekh Al-Utsaimin. Ini juga tentang asma wa sifat. Juga kita pernah membahas Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Sunan Imam As-Sabuni, Abu Utsman As-Sabuni yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Ini juga menyangkut asma wa sifat. Sudah berkali-kali, entah berapa kitab yang pernah kita bahas tuntas masalah ini ya. Tapi pas sekarang ada lagi, ulang lagi enggak apa-apa ya. Karena mungkin banyak yang baru, yang dulu-dulu tidak ikut sehingga tidak tahu. Nah, maka metode generasi salafus saleh lebih alam, mereka lebih mengetahui masalah ini dan lebih ahkam, lebih sabit, lebih kuat karena ada dua syarat. Pertama, al-awwal ayyajtanibat tamtsil wat tashbih. Mereka menjauhkan diri dari tamtsil dan tashbih. Tamtsil itu artinya memisalkan,
Umpamanya marahnya Allah itu semisal, itu berarti memisalkan, nggak boleh itu. Dan juga tidak mentasbih. Kalau mentasbih menyamakan. Kalau misal agak mirip tapi ada perbedaan sedikit. Kalau mentasbih menyamakan 100%. Marahnya Allah itu persis sama dengan marahnya. Nah, itu tasbih namanya. Jadi generasi salafus saleh, para ulama ahlus sunnati wal jamaah menjauhkan diri dari hal itu berdasarkan nas Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini yang pertama. Kedua, istinabut takyif. Mereka pun menjauhkan diri dari takyif. Takyif itu menjelaskan keadaan sifat Allah. Baik dengan cara mempertanyakannya, bagaimana sih duduknya Allah di atas arsy, itu mentakyif. Atau umpamanya menjelaskan walaupun tidak dipertanyakan dengan pertanyaan kaif, bagaimana, tapi menggambarkan tentang sifat kondisi Allah. Umpamanya bahwa tangan Allah itu panjangnya setengah 2 kali lipat daripada lebarnya. Itu juga mentakyif. Tangan Allah itu sebesar apa? Panjang tangan Allah 2 kali lipat daripada lebarnya. Itu mentakyif. Tidak boleh itu juga. Takyif sama. Fala yu'taqadu anna kaifiyata sifatillahi kada. Tidak boleh diyakini, bahkan dibicarakan bahwa sifat Allah itu begini, tangan Allah itu begini, kaki Allah itu begini, marahnya Allah, murkanya Allah itu begini. Ini tidak boleh. Itu takyif namanya. Faman amana bi sifatillahi ta'ala ala ma wasafa bihi nafsahu aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa janaba at-tasbih wa at-takyif faqad hasalat lahu salamah wal ilmu wal hikmah dzalika annahu la yasila ila natijah wa ma'alihi imma ta'tilus sifah wa huwa inkaruha aw ila natijati tasbih wa killahuma dhalal. Maka barang siapa orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala seperti yang Allah terangkan tentang dirinya dalam Al-Quran, atau seperti yang dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya, kemudian orang itu menjauhi tasbih dan takyif, berarti orang itu telah mencapai keselamatan, ilmu dan hikmah. Yang demikian itu, kalau orang seperti itu tidak akan sampai kepada 2 natijah yang sesat, 2 kesimpulan yang sesat. Kesimpulan pertama yaitu ta'til. Ta'til itu mengingkari sifat-sifat Allah. Seperti Asy'ariyah, kesalahannya di mana yang menetapkan sifat 13 atau 20? Pertama ada unsur ta'tilnya, mengingkari sifat sebagian dari sifat-sifat Allah. Kalau hanya dibatasi 20, sifat yang lain dikemanakan, diingkari. Ini namanya ta'til, mengingkari. Ini natijah atau konklusi atau kesimpulan yang pertama yang salah. Kalau menelusuri seperti tadi, tidak akan sampai kepada kesimpulan yang salah ini. Atau kesimpulan kedua, tasbih, seperti kalangan Mujassimah. Mereka menyatakan bahwa Allah menerangkan sifat-sifat dirinya dalam Al-Quran dengan bahasa yang pasti seperti yang difahami oleh manusia. Kalau Allah menjelaskan Allah punya tangan, maksudnya tangan yang difahami oleh manusia. Berarti tangan ini. Allah punya tangan seperti tangan kita. Kalau Allah menjelaskan Allah punya kaki, berarti ya kaki yang dimaksud adalah kaki yang difahami oleh manusia. Ya kaki ini. Berarti sifat Allah persis sama dengan sifat makhluk. Itu disebut tasbih. Salah satunya Jahmiyah itu tadi. Dan ini sudah Mujassimah tadi. Ini sudah bisa kufur, keluar dari ajaran Islam seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini yang banyak. Padahal dijelaskan oleh para masyayikh, para ulama, di antaranya pernah kita bahas secara akidah al-wasithiyah dulu, bahwa ya memang benar Allah menjelaskan segala sesuatu termasuk sifat dirinya dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Allah menjelaskan Allah mendengar. Maksudnya mendengar itu adalah
seperti mendengar yang difahami oleh manusia. Apa yang difahami oleh manusia mendengar? Mendengar itu adalah sampainya suara ke telinga. Itu yang dimaksud. Allah melihat. Apa maksudnya melihat? Melihat itu adalah sampainya cahaya ke bola mata sehingga terlihat oleh manusia itu. Kalau nggak ada cahaya nggak terlihat, seperti dalam keadaan gelap umpamanya nggak ada cahaya, nggak terlihat. Walaupun bendanya ada, matanya melek. Itu maknanya. Sedangkan kualitas penglihatan, kualitas pendengaran, cara mendengar, cara melihatnya, ini yang beda antara manusia dengan Allah. Dan ini juga sama dengan selaras dengan pemahaman manusia. Jangankan mendengar dan melihat manusia, Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk beda ya. Burung elang dengan mata kita sama kualitas penglihatannya? Tidak. Kita 100 meter ke sana udah surem siapa yang datang. Oh, ini gajah ini. Setelah dekat ternyata semut. Umpamanya. Tapi burung elang 3 kilo di bawah ada tikus yang kuku lunuan. Apa? Yang apa? Yang gentayangan. Kayak roh aja. Itu bisa terlihat jelas. Gitu kan? Pendengaran manusia 100 meter teriak samar-samar. Tapi pendengaran kelelawar, pemancar radio aja bisa ditangkap oleh mereka. Kan begitu? Makhluk dengan makhluk, kualitas dan cara mendengarnya sudah beda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lagi ngaji gini ada cleaning di luar. Kita bisa ngelihat apa tuh yang cleaning itu? Apa tukang es? Apa tukang balon? Apa tuh anak-anak yang iseng-iseng? Kita nggak tahu kan? Allah tahu tidak? Tahu. Jangankan itu, apa yang tersirat di hati Allah melihat. Allah mendengar, Allah mengetahui. Cara dan kualitas pendengaran, penglihatan dan pengetahuan Allah dengan makhluk jauh berbeda. Apa ini berbeda? Apa tidak selaras dengan pemahaman manusia? Selaras dengan pemahaman manusia. Itu maksudnya. Makanya dengan ini tertolaklah Mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah baik sebagian ataupun seluruhnya. Seperti golongan Asy'ariyah menolak sebagian sifat Allah. Golongan Mu'tazilah menolak sebagian sifat Allah dan yang lainnya. Ataupun mutasyabbih atau mujassimah. Itu yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini pun dua-duanya semuanya tertolak. Maka siapa yang mengikuti manhaj salafus saleh, para ulama ahlus sunnati wal jamaah dalam menerapkan asma wa sifat tentang sifat-sifat Allah, maka orang itu berarti telah menelusuri jalan yang selamat, yang tidak akan sampai kepada dua kesimpulan yang keliru tadi, baik mu'attilah ataupun musyabbihah atau mujassimah. Ini dua konklusi yang keliru, yang menyesatkan. Nah, itulah beberapa kandungan yang bisa kita bahas dari hadis ini. Walaupun hadis ini menjelaskan masalah fikih, bisa lari ke akidah juga ya, kepada masalah tauhid juga, tauhid asma wa sifat seperti yang dijelaskan tadi. Dan ini memang sesuatu yang tidak bisa kita lewatkan. Wah, hari ini cuma satu hadis kita dapatnya nih. Ada hadis yang ke-82 panjang, mungkin 1 jaman lagi gitu, sampai Isya barangkali. Baik, untuk hari ini saya pikir cukup dulu sampai di sini penjelasan nih. Insyaallah mungkin Jumat depan kita punya PR tadi mengomentari keharaman berbicara ketika buang air besar. Ini perlu nanti sebagai perbandingan dan kita pilih mana yang hujahnya lebih kuat nanti. Untuk hari ini cukup sekian.